Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Saya itu ikut merencanakan sekolah ini dengan Pak Deddy Mulyadi dulu. Saya waktu itu di Bapeda ngurusin bidang pendidikan. Jadi saya tahu betul konsep sekolah ini dulu seperti apa, gitu. Karena dulu sejarahnya di sini itu dekat dengan industri keramik. Orientasi pertamanya ini adalah keramik dulu. Biar keramiknya bisa tembus ke mancanegara, lebih atraktif, lebih imajinatif, dan orang sini banyak duit dari keramik. Tujuannya kayak gitu barang lebih dulu. Ada itu core-nya yang utama sekolah ini. Nggak tahu sekarang ada workshop keramiknya atau enggak, gitu. Saya nggak tahu. Karena apa? Kalau keramik itu tidak diwariskan lewat kebudayaan, lewat lembaga pendidikan, itu keramik nanti lama-lama habis. Nggak ada orang mau menekuni keramik lewat jalur akademik. Karena biasanya orang tuanya bikin keramik, anaknya nggak mau bikin keramik. Karena sekolahnya nggak mampu merubah mindset, gitu. Nah, waktu itu cita-citanya kayak gitu, mimpinya. Karena ini ngomongin mimpi tuh, wujudin mimpi. Ya nanti sama Pak Kepala, sama Bu Pengawas dipikirkan bagaimana agar nilai-nilai tradisi lokal di sini itu nggak hilang dari Pleret. Nanti Pak Camat ikut bertanggung jawab kalau keramik Pleret hilang. Kalau yang dipajang di Pleret itu keramik Jogja, gitu. Karena kreativitasnya hilang. Karena apa? Tugas sekolah itu membangun kreativitas, gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Bapak Ibu ini dari perusahaan, saya juga berterima kasih karena SMK ya simbiosis mutualismenya sama perusahaan. Ada berapa perusahaan di 6 perusahaan hadir di sini. Terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Purwakarta saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, bisa berkomunikasi dengan BKK namanya ya, SMK di sini, terus berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian para tokoh masyarakat yang hadir, anak-anakku sekalian, para alumni SMK Negeri 1 Pleret. Saya sejak dulu dibangun baru kali ini Mas ke sini. Karena saya begitu pindah ke Dinas Pendidikan, setahun berikutnya SMK-nya dipindah ke provinsi. Dikelola oleh Pak Gubernur, bukan oleh Pak Bupati. Dan saya hari ini, karena saya ditugaskan oleh Pak PJ, datang ke sini, setelah tadi nyasap ke Leuweung Awi, kan itu. Pikiran saya dulu SMK-nya di pinggir jalan tuh, kayak SMK Harisma lah gitu tuh di situ. Itu ideal kalau di situ. Ini ternyata di sini. Paingnya di Berengaran rawa belut. Iya, jika enak, iya tempat belut. Murah. Para alumni semuanya, saya tahu bahwa dan semuanya nih yang hadir di sini bahwa sekolah, anak-anak kita bersekolah tentunya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Permohonan maaf ya dari Pak PJ nggak bisa hadir karena ada acara yang lain sehingga mewakilkan saya. Anak-anak kita bersekolah ya, Pak Lurah, Pak Kades, warga kita bersekolah itu salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tah definisi kehidupan yang lebih baik kadang-kala direduksi, gitu. Tereduksi. Yang lebih baik itu kadang-kala yang dapat duitnya banyak, yang bekerjanya di perusahaan, yang kerjanya tidak berlumur keringat, gitu. Masuk ke perusahaan lewat jalur lamaran dan lain sebagainya. Sehingga tidak salah kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak KCD bahwa pengangguran terbanyak itu katanya lulusan perguruan tinggi dan lulusan pendidikan menengah, gitu. Karena formatnya dibuat seperti itu. Padahal kalau kita ingat ya Pak Kades ya, warga kita dulu nggak ada yang nganggur itu.
Bener nggak? Nggak ada yang nganggur. Karena apa? Definisi orang yang bekerja itu tidak dimasukkan pada definisi yang sekarang dipakai oleh BPS. Gitu. Nah, ini yang membuat hari ini tampaknya SMK sering menjadi kambing hitam, Pak, sama perguruan tinggi. Sekolah luhur-luhur ngalanggur, sawah beak, kebun beak, tamat sekolah teu meunang pagawean, sawah nunggus dijual, kebun nunggus dijual, teu balik deui. Barudak anu sekolah di SMK, barudak anu kuliah embung deui, macul embung deui jualan, kusabab kabeh hayang digawe di perusahaan, kabeh hayang digawe di pabrik, di kantor, jadi PNS gitu kan ya paradigmanya. Sehingga apa, sementara perusahaan-perusahaan kita terbatas, terus usia produktifnya bertambah, nggak akan bakal nampung gitu. Ditambah perkembangan teknologi hari ini ya, nih anak-anakku sekalian, sekarang itu udah rubah paradigma kerja di kita itu. Perusahaan-perusahaan semakin memperkecil jumlah tenaga kerjanya karena sudah banyak digantikan oleh teknologi. Dulu kita bangga banget kerja di pintu tol. Saya juga dulu mau kalau suruh kerja di pintu tol karena susah juga masuknya. Sekarang udah nggak ada orang di pintu tol. Di bank sudah digantikan, udah nggak banyak bank sekarang, banknya udah pindah ke HP kita semuanya. Nah, maka apa? Maka paradigma pembelajaran di sekolah-sekolah harus mulai dirubah. Maka jangan kita terlalu berorientasi yang SMK itu dulu diciptakan oleh pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja yang masuk ke perusahaan-perusahaan itu. Sekarang paradigmanya sudah rubah. Maka lembaga-lembaga sekolah baik SMA, SMP, perguruan tinggi apapun itu hari ini udah mulai berubah. Mereka harus didorong bagaimana kurikulumnya, pembelajarannya dibiasakan membentuk anak-anak yang kreatif, yang tumbuh jiwa kewirausahaannya, yang mempunyai tanggung jawab, yang mempunyai disiplin yang tinggi. Karena di dunia yang formal pekerjaan itu, saya tanya ke HRD semuanya di sini, ada orang pinter tapi nggak punya attitude yang baik yang disampaikan oleh Pak Kadisnaker, walaupun dia menguasai skill, pinternya luar biasa, dia nggak akan bakalan diterima. Kenapa? Orang pinter itu nggak penting. Orang yang skillnya bagus itu nggak penting kalau nggak punya apa? Nggak punya disiplin, nggak punya tanggung jawab, nggak punya kreativitas. Di kantor saya itu orang-orang yang mempunyai skill, pandai dia bikin apa gitu ya, itu nggak saya pakai. Karena apa? Karena dia nggak punya disiplin dan tanggung jawab. Karena orang-orang yang seperti ini hanya akan jadi beban. Kerja kalau disuruh, nggak disuruh, walaupun dia skillnya tinggi, nggak kerja. Bangun siang, susah ya kayak gitu. Maka silakan tanya ke para perusahaan ini. Kalau dia hanya punya skill dan kepintaran yang bagus, tapi tidak diimbangi dengan disiplin, kreativitas, tanggung jawab, nggak akan dipakai oleh perusahaan. Maka apa? Maka tugas sekolah-sekolah kita hari ini adalah menyiapkan orang yang punya tanggung jawab, disiplin, kreatif, bisa berkolaborasi. Ini penting. Orang yang nggak berkolaborasi itu nggak akan pernah bisa. Gitu. Tapi, gitu ya, ke depan kalau sekolah-sekolah kita, SMK, SMA kita itu mampu melahirkan anak-anak yang tadi saya sebutkan, kreatif, tanggung jawab, disiplin, kedepannya walaupun nggak ada perusahaan karena perusahaannya udah menggunakan teknologi informasi, tapi dia mempunyai kreativitas, dia akan tumbuh menjadi orang yang bisa survive dalam keadaan seperti apapun gitu. Ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak masuk sekolah. Penting bahwa kita tahu itu Ibu Haji Rasta itu, Ibu Haji Yeti itu yang omsetnya per hari ratusan juta, itu dia nggak sekolah SMK, nggak sekolah SMK. Karena apa? Terbangun di situ kreativitasnya, daya imajinasinya. Maka jangan pernah berkecil hati kalau nggak keterima, nanti nggak keterima di Samwa, nggak keterima di Indomaret, nggak keterima di mana-mana yang ada job fair ini. Mulailah
hari ini. Hari ini dunianya sudah berubah. Dunianya sudah berubah. Mungkin nanti suatu saat Indomart yang ikuti job fair ini, suatu saat kasirnya udah tinggal pencet-pencet, udah keluar, kita bisa tinggal ngambil. Nggak lagi butuh tenaga kerja di situ. Kedepan juga diprediksi dokter itu udah berkurang fungsinya. Penasehat hukum, pengacara itu ke depan juga udah berkurang karena udah apa? Udah orang nyari pasal itu udah bisa diketik. Kalau punya kasus, saya kasus katanya KDRT, diketik aja nih, nanti pasal-pasalnya kalau keluar apa yang harus dilakukan, saran-sarannya itu udah muncul di situ. Nah, ini yang harus disadari oleh kita semuanya, oleh lembaga pendidikan, oleh anak-anak kita, oleh para kepala desa, oleh tokoh-tokoh masyarakat, bahwa sekolah yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu harus didefinisikan ulang, harus diperluas bahwa kehidupan yang lebih baik itu bukan hanya toh bekerja di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor, ataupun di tempat-tempat formal seperti yang menjadi tren selama ini. Gitu. Terakhir saya sampaikan ke Pak Kabid, itu nanti yang SMA, SMP itu yang dibutuhkan di Pondok Salam, saya minta sekarang atau besok itu dilihat salah satu sekolah SD yang ada di situ yang bisa di merger sekolahnya, nanti kita gunakan untuk SMK atau SMA gitu. Karena kasihan orang Pondok Salam itu nggak punya SMA, nggak punya SMK gitu. Jadi kita hibahkan aja ke provinsi, nanti kita atur teknisnya biar nggak berlarut-larut. Jadi tahun depan itu sudah bisa sekolah di situ. Misalnya Tanjung Sari 1, Tanjung Sari 2 di merger aja, kasih sekolah yang luas itu ke provinsi biar bisa dipakai untuk SMA gitu.